Pochettino sekali lagi mengalami kekalahan melawan Wolves di Molineux dengan skor 2-1. Performa yang tidak mengejutkan sama sekali karena kita tahu memang Chelsea hancur total musim ini. Salah satu kritikan yang gue bisa kasih ke Pochettino itu adalah bagaimana dia sudah melupakan jati dirinya musim ini. Kalau kita lihat ya, coba bandingkan Pochettino bersama Spurs dan Pochettino bersama Chelsea. Bersama Spurs, bagaimana dia itu bisa menerapkan filosofi yang sangat menyerang dengan mendorong kedua back sayap mereka. Saat itu adalah Kieran Trippier dan Kyle Walker berbarengan maju ke depan. Itu adalah taktik yang sangat menyerang. Kedua fullback ini bisa menjadi pemain sayap. Tapi sekarang yang gue lihat, dan yang sangat mengecewakan, dan yang lebih mengecewakannya lagi, Pochettino itu gagal melihat kegagalan taktik barunya dia itu, yaitu menggunakan dua center back di posisi back sayap. Levi Colwill di sayap kiri, dan Axel Disasi di posisi back kanan, mayoritas musim ini. Ini seperti Pochettino yang sudah meninggalkan jati dirinya sendiri. Dia itu seperti melihat tren-tren barunya yang kita lihat di Manchester City dan Aston Villa, bagaimana Pep Guardiola menggunakan John Stones, Nathan Ake, Josko Gvardiol, 3 center back di posisi back sayap ini, dan juga di Aston Villa, Unai Emery juga menggunakan Pau Torres, Ezri Konsa juga di posisi melebar seperti ini. Dan sepertinya Pochettino itu hanya mereplika kedua manajer top ini. Tapi mereplika itu adalah barang palsu. Barang palsu itu nggak pernah bisa menyamai barang asli. Begitu. Karena dia menerapkan taktiknya orang lain. Dan karena dia menerapkan taktiknya orang lain, dia itu nggak bisa mengeluarkan yang terbaik dari sistem tersebut. Karena dia nggak tahu cara menggunakan dua center back di posisi back sayap. Itu aja yang gue lihat dari Pochettino dan yang sangat mengecewakan. Karena sebelum musim ini, gue melihat masa depan yang sangat cerah buat Chelsea. Dimana Pochettino ini dengan filosofi yang sangat menyerang bersama Spurs, dan juga bagaimana dia bisa mengembangkan pemain-pemain muda menjadi superstar. Ini adalah masa depan yang sangat cerah buat Chelsea. Tapi yang gue lihat adalah Pochettino yang sudah berubah, dan ekspektasi gue adalah dia yang harusnya memimpin tren baru. Tapi kalau gue lihat sekarang ini, dia hanyalah pengikut saja. Keputusan yang sangat salah total ya, bagaimana dia menggunakan dua center back ini. Udah banyak banget para penggemar Chelsea itu sudah muak dengan dua center back di posisi sayap ini. Ini nggak ada supportnya ke pemain seperti Mudryk dan Raheem Sterling. Gampang sekali memprediksi pergerakan-pergerakan pemain sayap Chelsea tanpa dukungan dari fullback ini. Chelsea itu sangat sulit membongkar lini pertahanan lawan. Dan tanpa fullback yang sangat menyerang, ya akhirnya mereka gagal total. Ya itu yang sangat disayangkan lagi, karena kalau back kanannya itu ada Reece James, mungkin keputusannya Pochettino itu lebih gampang ya. Dia nggak perlu menggunakan dua center back lagi. Jadi memang ada unsur ketidakberuntungan untuk Pochettino saat ini. Karena kalau dia bisa ada squad penuh, dia bisa ada Romeo Lavia, Christopher Nkunku, dan Reece James yang fit sepanjang musim, mungkin kita nggak bakal membicarakan hal ini. Banyak sekali performa buruk dari pemain-pemain Chelsea melawan Wolves. Salah satunya adalah Raheem Sterling. Ada satu insiden yang bisa gue ngomongin dalam satu video aja, dan itu udah selesai satu video. Adalah bagaimana dia sudah 1 lawan 1 dengan Josesa, dan di sampingnya itu ada dua temennya yang lagi nungguin bola, Cole Palmer dan Nicholas Jackson.
Kalau dia oper itu udah kayak main FIFA. Udah pasti gol. Tapi Raheem Sterling memutuskan untuk langsung tembak. Kalau tembakannya itu keren, mantep, kayak finesse shot, itu mantep banget. Tapi kenyataannya, tembakannya itu langsung ke Josesa. Gak mempersulit keadaan sama sekali untuk sang kiper Wolves ini. Dan kedua pemain yang lagi nunggu itu kelihatan sekali sangat kecewa dengan keputusannya Raheem Sterling. Skor masih 0-0. Ini adalah momen yang sangat penting sekali. Kalau Chelsea bisa mengambil keunggulan pertama saat itu, cerita mungkin akan berubah. Wolves akan maju ke depan dan Chelsea bisa mengeksploitasikan ruang-ruang di belakang dan mungkin bisa membantai Wolves. Hanya dari satu insiden tersebut mengubah arus permainan karena akhirnya Wolves yang bisa mengambil gol pertama dan inisiatif harus diambil oleh Chelsea untuk kembali menyerang terus dan lebih agresif. Hanya dari satu keputusan Raheem Sterling saja. Ini adalah pemain yang sangat-sangat arogan sekali. Kalau gue lihat, dia itu melihat kepindahannya dari Manchester City ke Chelsea adalah sebuah downgrade atau penurunan. Dan dia merasa lebih hebat daripada pemain-pemain Chelsea lainnya. Karena di Manchester City, bersama Pep Guardiola, dia itu adalah pemain kuncinya. Dia adalah pemain andalan. Sekaligus bisa mencetak banyak gol untuk Manchester City. Dan dia sekarang masuk ke Chelsea yang saat itu masih dipelatih oleh Graham Potter. Dia merasa dia itu adalah sang penyelamat Chelsea. Tapi itu adalah masa lalunya. Masa sekarangnya. Sudah ada banyak pemain yang lebih hebat daripada Raheem Sterling. Sterling, lu jangan terlalu kepedean dulu ya. Lu bukan pemain jago. Lu harus balik lagi ke basics-nya lagi. Dan itulah pemain yang merasa dirinya paling jago itu, dia merasa harus menunjukkan dengan jumlah gol. Di saat yang paling penting dia nggak memikirkan timnya, dia memikirkan dirinya sendiri. Dia bisa ngoper, dia malah tembak langsung. Sungguh kecewa sekali. Dia harus banyak belajar dengan pemain-pemain seperti Cole Palmer, yang menurut gue dia 1000 kali lipatnya lebih jago daripada Raheem Sterling, tapi dia lebih sering memikirkan pemain-pemain di sekitarnya daripada memikirkan bagaimana bisa mendapatkan gol untuk dirinya sendiri. Dia bisa belajar. Dan yang tadi yang gue bilang ya, pertanyaan apakah sekarang kita harus memasuki pertanyaan apakah Pochettino itu harusnya dipecat saat ini? Kalau gue bilang sebagai ownernya Chelsea atau pemiliknya, mereka harus memikirkan kalau Pochettino sangat disayangkan kalau harus dipecat lebih dini karena kita masih belum bisa melihat Pochettino menggunakan seluruh skuad penuhnya tanpa pemain yang cedera. Seperti Christopher Nkunku baru aja balik cedera. Dan Reece James tiap minggu mengalami cedera. Romeo Lavia juga masih di bangku cadangan, belum pernah main sama sekali. Jadi kasih waktu lagi untuk Pochettino untuk bisa menerapkan taktik yang dia inginkan dengan skuad komplitnya dia itu. Karena salah satu contohnya adalah Nkunku yang baru aja kembali ke cedera. Menurut gue dia bisa menjadi striker andalannya Chelsea dengan 1 gol kemarin melawan Wolves dan juga ada 1 gol yang di-clear dari garis gitu. Itu ketajaman Nkunku sudah terlihat kemarin karena Nicholas Jackson yang sering kali dipercayai musim ini nggak bisa diandalkan. Itu kelihatan sekali keminderannya si Jackson ini di depan gawang. Dia sudah melewati 1-2 pemain Wolves saat itu. Dan saat itu dia bisa langsung tembak dengan kaki kirinya. Memang bukan kaki kuatnya, tapi dia seorang striker, dia harus tembak. Dan apa yang terjadi? Dia ada sedikit keraguan karena dia melihat ada Cole Palmer nih, dia bisa ngumpan. Nah, kalau dia itu sudah bingung, apakah dia harus tembak atau harus ngoper? Nah itu udah terpecah 2 dan akhirnya back Wolves-nya itu bisa langsung sikap ngambil bola. Tapi itulah Nicholas Jackson. Striker yang masih minder, dia masih bisa kepikiran buat ngoper. Kalau dia lagi pede-pedenya, dia langsung aja tembak gitu, nggak usah mikir pakai kaki kiri pakai kaki kanan langsung aja tembak. Tapi itu yang gue nggak lihat kemarin dengan Jackson. Jadi seharusnya Nkunku yang harus bermain sebagai striker utamanya Pochettino. Jadi itulah pesan gue untuk
pemilik Chelsea, jangan tergesa-gesa untuk memecat Pochettino. Karena kalau lu pecat, ketika kalian sudah lihat, Nkunku kemarin sudah bermain 20 menitan dalam 2 pertandingan terakhir. Romeo Lavia sudah kelihatan di bangku cadangan. Kalau lu baru pecat sekarang, timingnya tuh nggak pas. Karena tunggu dulu sampai Moises Caicedo, Enzo Fernandez bisa bermain dengan Romeo Lavia, dan Nkunku bisa bermain dengan Cole Palmer dan Raheem Sterling mungkin. Kita masih bisa melihat skuad penuhnya Chelsea ini. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa.